Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Amanda dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan tentang materi yang saya pahami dari materi teori modernitas. Teori modernitas merupakan gugusan pemikiran untuk menjelaskan fenomena modernitas atau dunia modern, yaitu suatu kondisi sosial yang bercirikan efisien, kecepatan, rasionalitas formal, praktis, cepat, instan, terstandar, serba uang, keterasingan pengalaman, dan akhirnya menjadi tidak rasional yang terbalut rasionalitas. Konsep dasar teori modernitas. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai abad ke-19, yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Ada beberapa pemikir klasik tentang teori modernitas. Yang pertama, menurut Niels Melzer, modernisasi akan selalu melibatkan konsep diferensiasi struktural. Yang kedua, Walt Whitman Rostow menyatakan bahwa ada 5 tahapan pembangunan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, persiapan tinggal landas, menuju kematangan dan konsumsi massa. Namun, masalah yang dihadapi oleh negara dunia ketiga adalah bagaimana memperoleh sumber daya yang diperlukan, khususnya sumber daya modal untuk mencapai tingkat investasi produktif yang tinggi. Yang ketiga, menurut James S. Coleman, modernisasi politik merujuk pada proses diferensiasi struktur politik dan sekulerasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan. Kemudian, pemikir kedua Walt Whitman Rostow tentang teori modernitas ada 5 tahapan modernisasi. Yang pertama, masyarakat tradisional. Tahapan ini ditandai dengan kegiatan bertani dan barter. Yang kedua, persiapan untuk tinggal landas. Tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi, produksi barang, dan perdagangan. Selain itu, infrastruktur transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan. Yang ketiga, tinggal landas. Pada tahapan ini, terjadi peningkatan industrialisasi dan ekonomi beralih dari pertanian ke manufaktur. Yang keempat, menuju kematangan. Pada tahap ini, terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan sedikit ketergantungan pada impor. Yang kelima, konsumsi massa. Pada tahap ini, ekonomi menuju konsumsi massa dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Kemudian, ada perspektif teori modern. Yang pertama, asumsi teori modern. Yang kedua, aspek-aspek modernitas. Yang ketiga, beberapa tokoh teoritis modern. Yang keempat, Anthony Giddens. Yang pertama, asumsi teori modern. Beberapa definisi modern. Yang pertama, menurut Giddens, modernitas mengacu pada mode kehidupan masyarakat atau organisasi yang lahir di Eropa pada abad ke-17 dan sejak itu pengaruhnya makin menjalar ke seluruh dunia. Yang kedua, menurut Kumar, modernitas muncul antara abad ke-16 dan ke-18 dimulai di negara Eropa Barat laut, terutama Inggris, Belanda, Prancis Utara, dan Jerman Utara. Yang kedua, aspek-aspek modernitas. Kumar menyebutkan beberapa ciri modernitas. 1. Individualisme, membicarakan kemenangan individual sebagai ciri utama era modern. 2. Diferensiasi, munculnya spesialisasi penyempitan definisi pekerjaan akan memerlukan berbagai kecakapan, keterampilan, dan latihan. 3. Rasionalitas, artinya memiliki perhitungan. 4. Ekonomisme, seluruh aspek kehidupan sosial didominasi oleh aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, dan prestasi ekonomi. 5. Perkembangan, modernitas cenderung memperluas jangkauan dan ruang, dan inilah yang dimaksud dengan proses globalisasi. Kemudian, pemikiran Anthony Giddens. Pemikiran yang mengemuka dari Anthony Giddens adalah The Third Way atau jalan ketiga.
studi politik dunia yang dipublikasikan pada tahun 1998. Konsep ini merupakan wacana politik global kontemporer yang mencuat ketika eskalasi politik mencuat ke permukaan dengan sangat pesat sekaligus kontroversial. Wacana ini berangkat dari kerisauan Giddens menyaksikan kegagalan sosialisme di satu sisi dan keangkuhan kapitalisme di satu sisi dalam memperjuangkan peradaban. Menurut Giddens, baik sosialisme maupun kapitalisme justru berkembang dalam kerangka politik dunia yang saling menjatuhkan. Keduanya berakhir dengan pudarnya nilai kemanusiaan di tangan kaum proletar dan borjuis. Untuk mengendarai konflik kegagalan tersebut, Giddens memformulasi titik temu. Konsep ini meneguhkan kembali wacana kemanusiaan sebagai mainstream masing-masing peradaban. Jalan ketiga merupakan jalan terbaik menurut Giddens bagi konflik antara peradaban demi lahirnya suatu tatanan politik dunia yang humanis, pluralis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.